masih kangen karena memang kan kalau dibilang ya suruh ikhlas dia suruh melupakan, tapi namanya hati kan nggak bisa dibohongin ya, apalagi emang kan bersama saya makin lama ya, walaupun seorang tukang pijit ya mbak ya, saya nggak malu, saya bisa membantu seorang Vanes gitu ya, saat dia memerlukan jasa, memerlukan relaksasi gitu ya. Ya alhamdulillah dia memilih saya gitu sebagai teman. Ya bukan teman biasa juga sih kalau dipikir-pikir, cuman kan saya nggak pernah yang namanya saya mau dilihat orang gitu ya. Kebaikan kita kan harus nyata aja gitu, jangan nggak usah lah orang biar orang lain yang menilai gitu. Jadi saya sedih juga, padahal kalau setiap tahun kan dia ulang tahun kita udah siap gitu ya, udah senggangganya udah Bayanti gitu kan, datang ya gitu, selalu begitu, awas nih kalau nggak datang. Iya pasti datang gitu, mau gala ulang tahun juga yang pertama waktu dia di Bali ada chatnya mas saya mau terbang, ternyata segalanya kan nggak bisa terbang karena mesti swab. Ya Mbak Yanti gagal gitu, jadinya Mbak Yanti besok pagi-pagi aja deh harus datang. Iya pasti datang, kata saya gitu, nggak pernah nggak datang. Jadi sebegitu dia care-nya sama saya, begitu juga saya sama dia gitu. Dia begitu menolong kehidupan saya, begitu juga sebaliknya gitu ya. Saya sih bicara padanya, nggak mau rekayasa gitu. Saya kalau di sini bicara tentang Vanessa, Gala saya memprioritaskan nomor satu gitu, walaupun ya kita bekerja, tapi alhamdulillah customer saya mau mengerti keadaan karena lagi berduka gitu. Sampai saat ini kan kalau dipikir-pikir udah 2 bulanan ya, tapi ya itu kedukaan itu nggak bisa gitu, nggak bisa dihilangkan walaupun kita bilang udah apa ya namanya, udah ikhlas gitu, tapi masalah hati itu nggak bisa dibohongi kalau memang berduka gitu ya. Saya nggak tahu dengan yang lain gitu, tapi kalau kebersamaan saya kan seminggu bisa ya, kadang-kadang nggak kerja aja disuruh datang. Bayanti ngapain, kerja nggak gitu kan, enggak, udah sini dong temenin aku gitu. Jadi aku ya iya deh aku dateng, kadang-kadang minta beli bubur ayam gitu, beliin ayam goreng kesukaannya dia. Ya udah ntar kalau Bayanti kesini beliin aku ayam goreng gitu, jadi aku ya udah beliin. Tapi untuk sekarang sendiri masih megang Gala nggak sih Mbak? Oh megang. Iya omanya selalu WhatsApp saya, Mbak Yanti katanya ini kalau udah kangen sama pijitan Mbak Yanti. Dan memang ketika saya memegang Gala itu nggak bisa dibohongin ya, seperti memegang sosok seorang Vanessa. Dan ketika saya memegang Gala juga perasaan kayak mamanya ada gitu. Itu seperti itu yang saya rasakan gitu. Jadi dia yang selalu, nggak tahu, saya nggak pernah loh sesedih gini seorang Mbak Yanti. Saya strong orangnya, sampai anak saya juga bilang, mami apaan sih kayaknya nggak sedihnya nggak hilang-hilang gitu. Ya habis gimana ya, mungkin kali rasa saya rasa dia yang ada di hati saya gitu. Jadi saya berusaha mau mau nggak sedih, tiba-tiba ya emang mengalir begitu aja gitu. Apalagi kalau mau megang Gala gitu. Jadi ketika mau megang Gala itu kayak Vanessa itu melihat gitu, melihat anaknya. Itu yang saya rasakan gitu, sama Bibi juga. Untuk sekarang rutinitasnya berapa kali seminggu untuk merawat? Kalau seminggu ya paling banyak seminggu 2 kali, paling sebentar ya seminggu 1 kali saya datang. Melihat perkembangannya seperti apa Sekarang kan bisa dilihat sendiri ya, alhamdulillah semenjak implan dimasak jadi pijit dia kan bisa sehat ya, kan dilihat ya makannya juga, tadinya nggak mau makan sama sekali, sampai kita tuh bingung mau ngasih makan dia apa gitu. Sampai Ida kasih itu madu gitu, dikasih sama teman-temannya non Vanes ya, sahabatnya non Vanes, dikasih makanan yang terbaik gitu ya. Saya juga teman-temannya tuh luar biasa baiknya, saya seneng gitu ya, betapa Allah itu baik sama almarhum.
sama Gala gitu. Jadi memang kalau saya nggak mau memikirkan apa-apa, saya nomor satu, saya memikirkan sekarang ini gimana Gala bisa bahagia, bisa tersenyum, bisa sehat, itu nomor satu. Jadi saya ketika memijit Gala gitu, saya rapihin gitu ya, saraf-saraf yang kaku-kaku, dan dia juga kan bisa dilihat kan kalau dipijit ya. Mungkin kalau yang ngikutin Gala bisa dilihat kan Gala enjoy ya kalau dipijit ya sama Yanti, dan dia udah tahu ini siapa gitu, Ti gitu. Jadi emang aduh luar biasa itu kerinduan saya sama Vanessa. Tapi sempat masih dimimpikan. Ya ketika 7 hari itu adalah saya sebelum 7 hari itu saya mimpi gitu ya. Ya cuman dia bilang gini sebenarnya ya siapa sih yang mau seperti itu. Cuman memang takdir gitu ya, mungkin berkata lain. Jadi dia ya ikhlas menerima ya, mau gimana. Cuman kan dia memikirkan kalau di dalam batin saya tuh bicara gini, yang penting Mbak Yanti Gala nomor 1 dilihat. Ya, jadi saya juga alhamdulillah sesibuk apa saya langsung tiba-tiba ingat Gala gitu. Mau diterima atau nggak diterima gitu ya, saya tetap, saya mah nomor 1, bodo amat lah ya, saya tebel muka aja deh saya datang gitu ya, soalnya kan itu mandat ya, mandat ya gitu aja, mandat dari si almarhum ketika mau mendekati gitu ya, lalu bilang awas ya Mbak Yanti ya kalau nggak ada di sini gitu, awas ya jagain Gala, karena Gala kalau udah dipikir itu langsung kayak burung beo katanya bapaknya. Jadi kalau Gala tuh kalau lagi sakit itu sumeng gitu kan, geriang-geriang gitu kan, tapi seorang Gala kalau udah dipijit itu langsung aktif kembali, langsung kayak burung beo, ngomong mulu ngoceh. Jadi itulah mungkin ya kecocokan antara keluarganya Mas Vanes, Mas Didi sama saya. Doanya ya. Iya, saya doa saya, doa saya yang paling hati yang paling dalam, yang nurani hati saya ya, karena perasaan saya sama Vanes mungkin yang begitu dalam. Saya berharap untuk kedua belah pihak antara orang tua maupun sama saudara, janganlah marah atau ada kata-kata yang gimana gitu ya tentang almarhum gitu. Jadi saya mau kebaikannya hati aja untuk Gala, supaya Gala itu dijaga dengan baik gitu ya, kelak dia disekolahkan dengan ini baik juga gitu kan, sesuai dengan gigihnya seorang Mas Didi berjuang untuk anaknya gitu, sama Vanessa setiap dia mencari uang, lelah atau enggak lelahnya, demi anak, demi untuk mempunyai satu rumah, demi untuk mempunyai fasilitas yang baik, dia berjuang walaupun lelah gitu, walaupun lelah keadaannya, tapi ayo mi kan kita mau punya rumah gitu, iya ayo semangat gitu, ayo Mbak Yanti cepetan nih benerin nih gitu kan. Jadi kita bekerja sama gitu. Jadi doa saya untuk yang sekarang lagi berproses gitu ya, mudah-mudahan dikasih titik cerah gitu, dikasih suatu hidayah gitu ya, untuk supaya masing-masing diberi kerendahan hati, kebaikan hati gitu, memandang bahwa nomor 1 menjaga perasaan anak, cucunya yaitu Gala gitu. Saya aja kan nggak mau bicara apa-apa ya, walaupun jujur banyak media juga mengkoli saya, tapi saya nggak mau bicara gitu, saya cuma mau mendoakan, karena saya tahu suatu doa kalau kita panjatkan dengan baik dan benar pasti Allah akan kabulkan. Itulah hanya doa saya aja. Jadi berkata yang baik-baik sehingga almarhum Mas Didi sama Vanessa bisa tenang di sana gitu, mengarah ke pintu surga yang benar-benar damai dan tentram. Ya kan kayak gitu aja sih saya maunya, karena mereka kan sekarang lagi menuju ke sana ya, udah ke arah sana. Jadi please berikan mereka ketenangan, kenyamanan gitu, dan ketenangan batin mereka untuk supaya melihat Gala bahagia. Itu aja doa saya supaya